Ada di Google. Ini nggak mungkin mengada-ada Pak, ini disaksikan oleh seluruh Indonesia Pak. Media nasional kok. Pandanglah beliau-beliau itulah, pandang orang ini. Punya jasa besar buat negara, untuk KPK yang terang nggak ada sebelumnya. Ya, tolong sampaikan aja. Jangan ngomong sebut dulu deh, tolong sampaikan aja. Ya. Sampaikan ke Humas. Iya, iya. Humas yang punya, kami nggak punya. Ya nggak apa-apa, siapa kan malah. Panggil rumah ini. Panggil. Jangan ngomong tengah. Susah nanti bisa ngomong baik-baik sih. Humas saja saja. Panggil Mas ini. Susah banget. Ada baik dengan Humas lebih gimana udah? Ya. Bajingan tolong semua orang. Mas Pak. Kalau Mas Pimpinan nggak ada. orang Humas saya panggil sini. Iya. Ada di Google. Ini nggak mungkin mengada-ada Pak, ini disaksikan oleh seluruh Indonesia Pak. Itu si Edi itu teriak-teriak tuh pegang aja Edi itu teriak-teriak bentak-bentak apa dia orang ngatur-ngatur orang suruh nemuin mereka. Sudah buat perjanjian belum? Ada panggilan bukan? Maksa-maksa. Aduh, kemarin dia maksa-maksa ke MK, teriak-teriak. Aduh, ini lagi nih, gerombolan mereka lagi juga teriak-teriak, maksa-maksa di KPK. Aduh, orang-orang ini maunya apa toh? Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lalu kenapa Pak Tua? Jadi dulu bebek lumpuh, sekarang kok berketakutan semua sama Pak Jokowi. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, memang kalau segala sesuatu itu sudah dilandasi rasa kebencian, semua pun apapun itu pasti salah di mata. Andaikan dulu Bapak tidak diberhentikan menjadi menterinya, mungkin Bapak tidak akan berbicara seperti ini. Sebagai rakyat, saya mengatakan yang dibuat susah, saya merasa tidak disusahkan kok. Hari ini, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia senantiasa diberi kesehatan selalu. Yang mau bikin kerajaan, siapa juga yang mau bikin kerajaan? Pak, istighfarlah. Pak Rizal tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Bapak nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Oh ketemu dulu. Oke baik Pak. Hari ini, tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi yang semua bicara, termasuk Mas Amin, tokoh reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus. Ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, siapa lagi? Pak Rizal juga. Siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis artikel BLBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, Mak juga. Ya. Nah, kenapa kami datang KPK? Karena 25 tahun yang lalu
kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaan untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya yang bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, Undang-Undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, supaya kapok. Di Korea, 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget. 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan. 4-4-nya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya keluarga. Nah Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ya sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Saya minta Ubaid tolong jelaskan sedikit. Ubaid sini. Ubaid ini karena dulu dia pernah laporkan, tidak pernah dilaporkan. Silakan. Ya, pertama saya kira saya hadir di sini karena bersama Bapak yang juga memberikan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, bahkan hari ini semakin brutal dan tidak malu melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi. Karena korupsi itu merajalela dan ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anak itu. Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi Mas laporannya waktu itu? Oh, laporan saya Januari 2022. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada
KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watinpres. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Ya Allah, karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan, rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Pak Rijal Ramli tadi disinggung soal nepotisme dan nepotisme. Bang, apa bang depan bang? Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Jadi Pak Rijal Ramli tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Bapak, nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Jadi hari ini Pak, ini jadi gimana Pak?